Cerita ini dimulai di sebuah hutan yang lebat dan menyeramkan. Seto, tabib muda dengan pakaian lusuh, membelah hutan lebat yang penuh lumut hijau. Ia membawa keranjang anyaman berisi tanaman aneh untuk dibawa pulang ke desanya. Hutan ini terlalu sunyi, tidak ada hewan satupun. Langkah kakinya menginjak tanah becek, napas terengah, suara tetesan air dari daun. Berjalan sendirian memasuki hutan, Seto tersesat mencari jalan untuk menemukan tanaman obat yang masih kurang. Lalu jalan terus masuk ke dalam hutan. Bulu kuduk merinding, terasa hawa mengerikan, seolah-olah hutan itu memakan manusia. Jauh tersesat di dalam hutan, Seto melihat terdapat sebuah gubuk kayu di tengah hutan tersebut. Gubuk itu milik Nyi Srintil yang penuh dengan akar-akar tergantung. Di dalam gubuk, Nyi Srintil sedang menumbuk sesuatu di lumpang batu. Isi lumpang itu merah pekat, bukan hijau. Suara tumpukan batu yang berat dan basah. Nyi Srintil berkata, "Silahkan masuk, kau mencari rimpang darah untuk wabah itu, anak muda." Seto melihat tumpukan di lumpang, cairan merah kental yang ditumbuk. Tanaman atau daging hasil tumpukan itu, gumam Seto. Seto memohon berlutut untuk meminta obat yang akan diberikan kepada warga desanya. Nyi Srintil tersenyum menyeringai, "Aku akan mengantarmu melihat-lihat tanamanku." Ia menunjuk ke arah pintu belakang gubuk yang tertutup kain hitam tebal. Seto berkata, "Berapapun harganya, akan saya beli, Nyi. Desa saya sekarang." Nyi Srintil berkata, "Harganya bukan emas, tapi wadah. Masuklah. Nah, ayo ke dalam untuk melihat." Seto mengikuti dari belakang, namun ia melihat wajah Nyi Srintil sangat misterius sekali. Seto melihat di dalam ada akar pohon yang mengerikan berwarna merah. Sampailah di kebun terlarang Nyi Srintil. Seto masuk. Ruangan itu lembab seperti rumah kaca, tapi bau anyir darah. Di lantai tanah terlihat barisan tanaman jahe merah yang tumbuh subur. Tapi anehnya, tanaman itu bergerak-gerak sendiri berdenyut. Terdengar suara dengungan lalat yang sangat keras. Suara desisan pelan dari tanaman. Seto memandangi sekitar ruangan kebun. Pemandangan kebun yang estetik tapi menyeramkan, berbau mistik. Suasana sangat mencekam. Terbayang hal yang menakutkan akan terjadi. Seto mendekat untuk memetik. Ia kaget setengah mati. Tanaman itu tidak tumbuh dari tanah. Tanaman itu tumbuh keluar dari mulut, mata, dan telinga manusia yang dikubur sebatas leher. Manusia-manusia itu wadah masih hidup. Mata mereka bergerak liar, tapi tidak bisa bicara karena mulut tersumbat akar. Terdengar suara mengerang tertahan dari para wadah. Emihaha, suara akar yang merobek kulit perlahan. Pada wajah salah satu korban, akar jahe merah menembus pipinya. Ini adalah tanaman manusia. Melihat kejadian itu, Seto mundur ketakutan, menabrak rak berisi toples awetan potongan tubuh. Nyi Srintil tiba-tiba sudah ada di belakangnya, memegang pisau pemanen yang berkarat. Seto menabrak toples. Suara toples pecah. Preng! Seto ketakutan dan berlari sekencang-kencangnya masuk ke dalam, menembus hutan yang menyeramkan. Panik tersesat, kejar oleh tengkorak tanaman manusia. Nyi Srintil. Seto mencoba lari, tapi kakinya terjerat oleh akar tanaman yang tiba-tiba memanjang dan hidup seperti ular. Ia jatuh tersungkur. Seto berteriak. Suara akar melilit tulang. Kriet. Nyi Srintil mendekat. Melihat Seto ditarik paksa oleh akar-akar itu kembali ke dalam kebun. Seto berusaha untuk melepas akar-akar yang melilitnya, namun akar-akar tersebut semakin kuat melilitnya. Wajah Seto kini terkubur sebatas leher di tanah. Ia menjerit, menangis. Nyi Srintil dengan lembut memasukkan bibit rimpang berduri ke dalam mulut Seto yang dipaksa terbuka. Nyi Srintil berbisik sayang, "Tumbuhlah subur." Suara bibit masuk ke tenggorokan. Mata Seto mulai ditumbuhi akar kecil. Perlahan, akar-akar itu menjalar di tubuhnya. Seto bergabung bersama tanaman-tanaman lainnya, dan akhirnya Seto mencari satu lagi koleksi di kebun milik Nyi Srintil. Kisah
Selesai, tunggu kisah cerita horor lainnya di episode selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe.